Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu hari yang indah kalau kita sama-sama kembali boleh pada hari ini bersatu hati, bersekutu untuk menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, biarlah setiap hati kita sungguh merindukan kehadirannya, sehingga setiap lawatannya boleh menjamah dan mengubah hidup setiap kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai doa pagi hari ini, biarlah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik Tuhan. Sebagai Allah kami yang hidup Tuhan, Engkau selalu Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Setiap detik demi detik Tuhan, kami boleh terus merasakan cinta-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Tetapi sebaliknya, Kau Allah Immanuel, Kau menyertai setiap langkah kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada di sana Tuhan. Karena itu Tuhan, sekarang kami rindu Tuhan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, untuk menikmati bait-Mu Tuhan, untuk merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami undang Engkau masuk Tuhan ke dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah doa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah doa pagi hari ini, kami bersatu hati tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa darah-Mu Yesus sudah menutup bungkus setiap kami Tuhan. Dan hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan membawa kami Tuhan untuk masuk lebih lagi Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kasih-Mu. Itu anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa kami Tuhan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, benar Tuhan, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Pujikan lebih lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Akui kebaikannya saudara, sangat ku cinta. Benar Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu
Bapa kami yang baik, sungguh kami berikan cinta kami Tuhan kepadamu. Sebab kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga Tuhan. Selain hidup, selain segenap hati kami, selain segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, semakin hari semakin kami merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kasih karunia-Mu, hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami. Sebab itu kami terus rindu Tuhan. Kami mau terus memandang wajah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan kehilangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus bawa cinta kami Tuhan. Kami mau terus bawa penyembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami perlu Tuhan kehadiran. Hanya Engkau Yesus yang kami perlu di setiap detik kehidupan kami Tuhan. Kami tak sanggup Tuhan berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami setiap kali yang menjauh daripada-Mu. Tapi hari ini kami mau bawa Tuhan, kami mau kembali Tuhan datang kepada-Mu dengan kerendahan hati Tuhan. Kami bawa hati ini Tuhan untuk diserahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, sembah Dia, puji Dia, senangkan hatinya. Haleluya, 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 glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, glory.
Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Terima kasih Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini menikmati kasih setia Tuhan. Tidak ada Tuhan tempat yang lebih indah selain kami bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kasih-Mu Kau terus curahkan di dalam hidup setiap ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau membawa setiap kami makin mengenal pribadi-Mu, makin dekat dengan Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Persekutuan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Tetapi kami percaya setiap kami bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, kami mendapatkan Engkau di dalam hidup ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada artinya tanpa Engkau. Tetapi manakala Tuhan ada di dalam hidup ini, kami jadi berarti Tuhan. Kami jadi tahu arti dari hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus hadir di dalam hidup ini Tuhan, memimpin, menuntun Tuhan, menerangi hidup setiap kami, mengajar, membimbing, membawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, terangi hati kami,
terangi jiwa kami, terangi hidup kami Tuhan. Biar hanya terang Kristus, biar hanya Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, mengizinkan Tuhan masuk di dalam hati setiap kami, menanam setiap benih firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga benih firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi setiap firman benih yang Kau tumbuhkan di dalam hati setiap kami Tuhan, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah di dalam hidup setiap kami. Sehingga Tuhan, hidup kami bisa jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Selalu Tuhan, bukan kuat gagah hamba-Mu, tetapi oleh karena kasih Tuhan, karunia Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mengerti rahasia firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, bahkan jamah setiap sobat-sobat terkasih dimanapun berada, yang merindukan suara-Mu, yang merindukan firman-Mu Tuhan. Berikan rahasia firman-Mu, singkapkan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga dengan firman-Mu kami bisa berjaga-jaga. Karena dengan firman-Mu Tuhan yang menjaga setiap langkah hidup kami Tuhan, supaya kami terus bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami terus bisa melangkah Tuhan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Sampai kapanpun kami perlu Engkau. Sampai kapanpun Tuhan, kami perlu suara-Mu Tuhan, yang terus menguatkan hati setiap kami, yang terus menguatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, sobat-sobat terkasih-Mu berada, kami percaya jamahan Tuhan tidak terluputkan di dalam hidup setiap kami. Hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dengan hati yang hormat akan Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang terbuka akan Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan sukacita, dengan penuh rasa hormat, kami menyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sobat-sobat terkasih dimanapun kita berada. Suatu sukacita yang besar manakala kita masih berada di dalam hadirat Tuhan, manakala kita masih punya hati yang merindukan Tuhan, manakala kita masih punya kerinduan untuk mencari suaranya tuh saudara. Karena kalau saya percaya saudara, dunia ini makin sulit, dunia ini makin gelap, dunia ini makin sukar, masalah makin banyak, sakit penyakit makin banyak. Persoalan di dalam dunia ini tiada hentinya saudara, datangnya pun tiba-tiba. Namun saudara, suatu anugerah yang daripada Tuhan, manakala kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini, yang selalu menyertai kita, yang selalu menuntun hidup kita, yang selalu membawa kita dalam kemenangan, yang selalu menolong, yang selalu menopang hidup kita, yang selalu menjadi jalan keluar dalam hidup kita, yang selalu meneguhkan langkah kita, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidup ini Tuhan, saudara. Karena kita punya Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, waktu saya cari khotbah pada hari ini, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Apa yang hendak Tuhan katakan buat setiap kami, tidak terlepas saya dan saudara yang mendengarkan ibadah doa pagi ini. Hanya satu yang Tuhan katakan. Pertama-tama saudara, saya mengucapkan selamat Paskah saudara. Jangan sia-siakan pengorbanannya, jangan sia-siakan karya keselamatannya. Saya percaya kasihnya tidak ada duanya saudara, kasihnya tidak ada bandingannya. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang sebesar kasih Tuhan di dalam dunia ini, melebihi
siapapun yang ada di dalam dunia ini, orang tua, anak, suami, istri, saudara, teman, sahabat, manusia siapapun saudara, tidak ada bandingannya kasih Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, manusia bisa menjauhi saudara. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dia Allah yang setia di dalam hidup saya dan saudara. Dalam suka dia ada, dalam duka terlebih saudara, dia menggendong, dia menggenggam, dia menggandeng tangan saya dan saudara. Tidak pernah Tuhan meninggalkan hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, pesan Tuhan, tema hari ini, Tuhan ingatkan buat saya dan saudara, keinginan Tuhan bersekutu dengan kita. Keinginan Tuhan terus dekat dengan Tuhan, dengan kita saudara. Keinginan Tuhan ingin memiliki seutuhnya hidup kita. Keinginan Tuhan saudara melekat di dalam hidup kita. Keinginan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Keinginan Tuhan ingin memimpin jadi raja dalam hidup kita. Bahkan Tuhan katakan, aku sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah tetapkan yang terbaik, rancangannya yang terindah. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Tidak ada apapun di dalam dunia ini, di dalam hidup saya dan saudara, yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan sekalipun sesuatu yang kelihatannya saudara buruk dalam hidup ini, tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat saudara. Tetapi Tuhan katakan semua rancangan Tuhan adalah baik, yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Semua rancangan Tuhan saudara yang terbaik, yang the best dalam hidup saya dan saudara. Rancangannya sempurna, waktunya sempurna, yang terbaik dalam hidup ini saudara. Oleh karena itu saudara, di masa-masa yang terakhir ini saudara, di saat Tuhan ingin sekali memiliki hidup saya dan saudara, di saat Tuhan sangat ingin saudara, saya dan saudara masuk dalam rencananya yang kudus. Tetapi saudara, jangan pernah lupa, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Itu pesan dan rema Tuhan pada hari ini. Tuhan katakan, jangan ada satupun hari-hari ini anak Tuhan yang ingin meninggalkan Tuhan, yang ingin menjauh daripada Tuhan saudara. Karena sesuai dengan firman dan tema Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini. Apa tandanya saudara? Bagi orang yang mulai jauh dan meninggalkan Tuhan, yaitu yang pertama, dia mulai kehilangan damai sejahtera. Dia memulai kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Mari kita baca di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Apa tandanya? Orang yang mulai jauh daripada Tuhan. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran itu firman Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Di mana ada Tuhan, di mana ada firman di dalam hidup saya dan saudara, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat hidup saya dan saudara ada Tuhan di dalam hidup ini saudara, timbullah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selama-lamanya bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya minggu depan, tetapi selama-lamanya. Yaitu apa saudara artinya? Seumur hidup saya dan saudara. Selama kita ada bersama-sama dengan Tuhan, selama kita berjalan dalam firman-Nya, selama kita nurut dengan Tuhan, selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka damai sejahtera itu akan ada dalam hidup saya dan saudara. Damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman
akan menyertai hidup saya dan saudara. Apapun dunia ini boleh terjadi saudara, menimpa, ujian, tantangan bisa ada saudara dalam hidup saya dan saudara. Bahkan silih berganti bila bisa datang dalam hidup saya dan saudara. Tetapi selama kita berpegang teguh sama Tuhan, selama ada Tuhan dalam hidup kita, masalah gak bisa membuat hati saya dan saudara jadi gentar. Masalah gak bisa membuat hati saya dan saudara jadi susah. Sakit penyakit tidak bisa melumpuhkan semangat saya dan saudara. Sakit penyakit tidak bisa mematikan iman saya dan saudara. Tetapi justru di dalam penderitaan, justru di dalam tantangan, justru di dalam masalah, justru di dalam pergumulan, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya dan saudara, setiap orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan jangan kita menjauh meninggalkan Tuhan. Adalah sebuah kebodohan saudara dalam hidup ini. Kalau kita sudah punya Tuhan, Tuhan ingin dekat dengan kita, tetapi kita meninggalkan Tuhan saudara. Kita ingatlah saudara bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak bisa apa-apa saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ingatlah selalu saudara, siapapun saya dan saudara, entah itu hamba Tuhan, entah itu pelayan Tuhan, entah itu sudah mengikut Tuhan, mungkin sudah lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dari muda, dari kecil sudah mengikut Tuhan. Ingatlah saudara, mau yang kaya, mau yang pandai, mau yang pintar, mau yang punya kedudukan, ingatlah saudara bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Karena semuanya yang ada di dalam dunia ini saudara, tidak ada artinya saudara. Tetapi kita punya Yesus, sama dengan kita punya segalanya. Waktu kita susah, kita punya penghiburan. Waktu kita dalam pergumulan dan kita punya jalan, kita mengalami jalan yang buntu, kita punya jalan keluar saudara. Pada waktu kita ketakutan, mungkin berjalan dalam lembah kekelaman, saat kita punya Tuhan, kita punya terang yang menuntun jalan hidup kita saudara. Saat kita dihianati, saat kita punya Tuhan, kita punya sahabat yang selalu setia dalam hidup ini. Saat kita susah, berbeban berat, waktu kita punya Tuhan, kita punya penghiburan, kita punya kekuatan, kita punya sumber pertolongan dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, jangan sekalipun jauh daripada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, yang Tuhan ingatkan dalam hati saya. Pada hari-hari terakhir saudara, akan banyak saudara anak Tuhan yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Artinya apa saudara? Akan banyak di hari-hari yang terakhir ini, di saat harusnya anak Tuhan itu dekat dan melekat mencari Tuhan, mempertahankan anugerah Tuhan, mengerjakan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Namun firman Tuhan mengatakan, banyak pada hari-hari yang terakhir, yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya akan banyak anak-anak Tuhan yang dulunya cinta sama Tuhan, akan meninggalkan kasih karunia Tuhan, akan meninggalkan Tuhan saudara. Banyak hal dalam hidup ini yang bisa terjadi saudara. Dalam hidup ini kita boleh kehilangan apapun saudara. Boleh kehilangan apapun saudara. Boleh kehilangan harta, boleh kehilangan pekerjaan, boleh hilang kedudukan, mungkin boleh kehilangan teman. Siapapun dalam hidup ini, boleh kita kehilangan siapapun. Karena manusia bisa berubah-ubah dalam hidup ini. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini saudara. Yang tidak pernah berubah hanya Tuhan saudara. Kasih-Nya dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Boleh kehilangan semuanya. Tetapi saat kita masih punya Tuhan dalam hidup ini, kita masih punya pengharapan. Kita masih punya jalan keluar.
mujizat bisa terjadi. Suatu yang tidak mungkin, yang mustahil, bisa Tuhan kerjakan dahsyat di dalam hidup saya dan saudara. Selama kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang sama, yang saya dan saudara sembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Siapa contohnya, saudara? Anak Tuhan yang dulunya dipilih oleh Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia jauh daripada Tuhan. Yang harusnya anak Tuhan terima damai, yang harusnya anak Tuhan terima ketenangan, yang harusnya anak Tuhan, saudara, terima ketentraman, hidupnya tenang. Orang yang punya Tuhan, hidupnya tenang di tengah situasi yang tidak baik pun sekalipun, akan terasa tenang hatinya, saudara. Mari cek hati kita masing-masing hari-hari ini. Apakah masih ada damai? Apakah masih ada damai sejahtera? Apakah masih ada ketenangan? Kalau saya dan saudara masih merasa damai, masih terasa tenang, artinya masih ada Yesus dalam hati saya dan saudara. Dia masih tinggal di dalam hatiku dan hatimu. Yesus masih ada dalam hidup ini, saudara. Makanya semuanya terasa tenang. Karena semuanya sudah diatasi dengan Tuhan. Semuanya sudah diselesaikan dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan buat dalam hidup ini, saudara? Apa? Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan katakan, tidak ada. Entah itu sakitmu, entah itu penyakitmu, entah itu pergumulanmu, entah itu masalahmu, entah itu persoalananmu. Tidak ada. Bagi Tuhan yang sukar, semuanya mungkin. Kita akan baca, saudara, dari Kisah 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Artinya sudah gak ada lagi dalam hidupnya Saul. Tandanya, saudara. Dan sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Hidupnya tidak tenang, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Memanggil seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Yang di dalam hidupnya ada Tuhan, saudara. Yaitu siapa? Daud. Orang yang hidupnya dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam hidupnya ada Tuhan, di dalam hidupnya Daud. Oleh karena itu pada waktu Daud menyanyikan, memainkan kecapinya, saudara, apa yang dirasakan oleh Saul? Dia rasa damai, dia rasa tenang. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan di dalam hidup Daud. Hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyediakan hatinya dan hidupnya untuk Tuhan tinggal di dalam hatinya, bertata, berkuasa, berkarya dalam hidup itu. Orang itu, saudara, orang yang di dalam hidupnya ada Tuhan, bukan hanya hidupnya tenang, bukan hanya hidupnya tentram, bukan hanya hidupnya damai, saudara, tetapi hidupnya jadi berkat untuk orang lain, membawa orang yang jauh jadi dekat dengan Tuhan. Membawa orang yang mungkin ada dalam kegelapan menuju terang Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang yang buta nuntun orang buta. Tetapi orang yang mengerti akan Tuhan, orang yang berjalan dalam kebenaran, itulah yang bisa membawa orang itu di dalam kebenaran Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ayub mengatakan, dulu aku hanya dengar apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri yang melihat kebaikan Tuhan, yang mengecap kebaikan Tuhan. Kalau Ayub tidak mengecap kebaikan Tuhan, Ayub tidak bisa cerita kepada orang lain. Kalau Ayub tidak mengalami, saudara, pertolongan Tuhan, kalau Ayub tidak mengalami proses Tuhan dan melihat betapa Tuhan dahsyat di dalam hidupnya, dia gak akan pernah bisa bercerita kepada orang lain. Tetapi karena Ayub mengalami sendiri kebaikan Tuhan itu, mujizat itu Tuhan nyatakan di dalam hidupnya.
Oleh karena itu dengan lantang, Ayu bisa bercerita. Ayu bisa menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Mari saudara, hari-hari ini jadilah orang yang semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Jangan makin jauh dan meninggalkan Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan saya dan saudara. Dikatakan dalam kitab suci saudara, dalam firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Artinya apa saudara? Tetap sungguh-sungguh. Tetap sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Jangan kendor saudara. Tetapi teruslah berjaga-jaga di dalam Tuhan saudara. Jangan sampai iblis mencuri, membunuh, membinasakan dalam hidup saya dan saudara. Mencuri anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mencuri waktu-waktu saya dan saudara. Mencuri perhatian saya dan saudara. Mencuri pandangan saya dan saudara. Sehingga gak lagi fokus sama Tuhan. Tanpa terasa lambat laun iblis membawa saya dan saudara jauh daripada Tuhan. Dan pada akhirnya karena saya dan saudara terlena saudara, akhirnya meninggalkan Tuhan. Mari hari-hari ini saudara, biarlah saudara kita tetap mempertahankan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup ini saudara. Dapat anugerah Tuhan itu gampang saudara. Kasih cuma-cuma sama Tuhan, gratis saudara. Tetapi mempertahankan adalah tugas daripada kita semuanya anak-anak Tuhan. Dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, dengan ketaatan, dengan kerinduan, dengan hati yang cinta sama Tuhan. Jangan hatinya mulai luntur saudara kepada Tuhan. Tetapi biarlah hati kita saudara makin melekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Banyak anak Tuhan yang mungkin dulunya saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat sama Tuhan, tetapi mulai perlahan meninggalkan Tuhan. Tapi perlahan mulai menjauh daripada Tuhan. Mari saudara, ada beberapa yang Tuhan jelaskan dalam hidup saya dan saudara. Hari ini mau jelaskan saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, yang bisa saya dan saudara menjauhkan saya dengan kasih dari kasih Tuhan. Sebenarnya tidak ada saudara yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu dalam hidup ini saudara. Tetapi ada hati-hati, kita harus hati-hati saudara. Dengan ini, beberapa hal ini saudara yang membuat hidup kita bisa jauh daripada Tuhan. Yang pertama, yaitu tipu daya dunia. Baca Markus 8 ayat yang ke-36. Firman Tuhan sampai berbicara seperti ini saudara. Apakah gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari saudara, jangan terlalu mengingini dunia ini. Kita memang hidup di dalam dunia ini saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi bukan berarti kita hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Hanya sementara di dalam dunia ini. Hidup kita kekal nanti ada di sorga. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan mengumpulkan harta di dalam dunia ini. Ngengat dan karat, firman sudah mengatakan bisa memakannya habis saudara. Tetapi kumpulkanlah harta yang kekal, bukan yang fana. Biarlah saudara, dunia ini, tipu dunia ini tidak memalingkan wajah saya dan saudara kepada dunia ini. Apa tantangan dalam dunia ini saudara? Dikatakan ada harta, tahta, wanita, hawa nafsu dunia saudara. Hati-hati saudara, sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, bukan berarti kita harus serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah dengan pembaharuan budi kita. Selama kita mengikut Tuhan, kita harus berubah serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia ini. Saya mau baca saudara, saya terberkati oleh cerita firman Tuhan ini saudara. Apalagi kita saudara, iblis bisa menyerupai malaikat terang saudara. Apalagi ini Tuhan. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun saudara. Tuhan
pernah dicobai oleh iblis, apalagi kita saudara dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara, jangan tertipu saudara. Kita harus tetapkan iman kita kepada Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Beginilah judul firman Tuhannya, pencobaan di padang gurun. Kita baca dari ayat yang pertama, yaitu maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan telah berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan katakan, kalau engkau dicobai saudara, kalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini jadi roti. Tapi Yesus sekali lagi menang saudara. Dia jawab dengan firman. Iblis tidak bisa mengelabui Tuhan Yesus. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ditinggikan, disanjung saudara. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada yang tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi sekali lagi saudara, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya, gak menyerah iblis ini saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Siapa yang jadi perhatian dalam hidup saya dan saudara? Jangan sampai kita terlena dalam dunia ini. Yesus pun pernah dicobai oleh iblis saudara. Harta, tahta, kedudukan saudara, hawa nafsu saudara, pernah dicobai. Tetapi Yesus berhasil saudara. Iblis tidak berhasil mengelabui Yesus, tetapi Yesus berhasil saudara menjawab dengan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, berhati-hatilah. Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, jangan sampai semua yang ada di dalam dunia ini membuat saya dan saudara jadi terlena, tertipu. Saudara, hati-hati gunakan mata saya dan saudara. Hati-hati gunakan telinga saya dan saudara. Apa yang saya dan saudara lihat, apa yang saya dan saudara dengarkan saudara, hati-hati. Karena itu akan menentukan hati saya dan saudara. Hari-hari ini banyak teknologi yang sudah banyak saudara, di mana-mana, merebak di mana-mana. Semua informasi kecanggihan bisa kita peroleh dalam salah satunya handphone saudara. Mari saudara, jangan biarkan iblis menyita hari-hari saya dan saudara dengan kita banyak lihat handphone saudara. Sehingga waktu kita bukan dibawa ke Tuhan, bukan dibawa memikirkan firman Tuhan, bukan dibawa untuk merenungkan Tuhan. Tapi segala macam yang ada di dalam handphone saudara, banyak yang ada di handphone saudara. Dunia, kemewahan dunia, kekayaan dunia. Banyak orang yang flexing, bahasa gaulnya, pamer-pamer kekayaan di dalam media sosial.
ke negara A, ke negara B, ke negara C. Kalau yang itu terus yang kita lihat saudara, lama-lama punya keinginan daging saudara. Yang dulunya gak kepingin kemana kemari, akhirnya kepingin kesana kemari saudara. Di dalam handphone banyak saudara. Sekarang saudara kalau kita mau beli-beli, semuanya instan saudara. Kalau mau beli makanan, ada apa? GrabFood. Mau beli baju pun sekarang saudara, kalau dulu harus butuh perjuangan ke mall, sekarang saudara ada Shopee. Apalagi saya nggak tahu saudara, banyak kita bisa beli di situ. Gaya hidup kita saudara, gaya hidup, kemewahan, keglamoran saudara, hawa nafsu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Akhirnya saudara, kebutuhan yang begitu banyak saudara, akhirnya menghalalkan segala cara yang dulunya bisa mengelola berkat Tuhan dengan bijak. Akhirnya pemborosan, akhirnya gak tanya Tuhan, akhirnya terbuang dengan sia-sia. Mari saudara, yang akhirnya saudara setiap hari dari pagi, siang, sore, malam saudara, yang kita lihat, yang kita pikirkan bukan hanya Tuhan, bukan Tuhan saudara, tetapi banyak tawaran-tawaran di dalam dunia ini saudara, yang membuat akhirnya menyita waktu saya dan saudara, menyita ibadah saya dan saudara, menyita pergaulan kita dengan Tuhan, menyita waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, menyita saudara penyembahan kita, waktu kita saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, akhirnya kita datang kepada Tuhan sudah dengan badan yang letih, sudah dengan badan yang lelah saudara. Akhirnya bukan yang terbaik lagi, akhirnya yang sisa dari seluruh kekuatan saya dan saudara datang sama Tuhan, yang harusnya kita meluangkan waktu dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, dengan kekuatan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan tipu daya dunia ini menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tanpa terasa saudara, akhirnya membuat hidup kita ini jauh daripada Tuhan. Yang akhirnya kita yang dulunya tidak kompromi dengan dosa, yang dulunya kita saklek akan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita mulai kompromi, akhirnya kita mulai kendor, akhirnya kita mulai menjauh daripada Tuhan. Akhirnya saudara, saya dan saudara gak lagi taat sama Tuhan, akhirnya mulai kehilangan suara Tuhan, akhirnya mulai kehilangan kepekaan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah jauh daripada Tuhan, mulai saudara hidupnya gak tenang, hidupnya gak ada damai sejahtera, hidupnya mulai gelisah, hidupnya mulai penuh dengan ketakutan, hidupnya mulai penuh dengan kegelisahan. Karena gak ada Tuhan dalam hidupnya, gak ada Tuhan dalam hidupnya. Saat masalah silih berganti datang dalam hidupnya, gak punya iman, gak punya pengharapan, karena gak ada Tuhan dalam hidupnya saudara. Yang pertama yang menjauhkan kita dari pasti Tuhan, yaitu tipu daya dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini saudara. Yang kedua, Tuhan katakan pergaulan yang buruk. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dikatakan janganlah kamu sesat. Dikatakan Tuhan sesat saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul saudara yang buruk, yang jahat, dikatakan engkau tersesat. Jalan kita bukan lagi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Lama-lama pergaulan itu akan membawa kita melenceng daripada Tuhan. Lama-lama pergaulan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Lama-lama pergaulan yang buruk itu membawa kita berjalan dalam kegelapan. Karena mau gak mau kalau pergaulan yang buruk itu gak lagi taat sama Tuhan, melakukan dosa. Tetapi Tuhan katakan bergaullah dalam pergaulan yang baik saudara. Bersekutulah dengan Tuhan. Bersekutulah, bergaulah dengan firman-Nya.
Biarlah kita berkomunitas, bergaul dengan orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, yang sama-sama mau berjuang taat sama Tuhan, yang mau sama-sama berjuang sampai akhir, saudara. Karena ketaatan tidak berbicara sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Mengikut Tuhan tidak berbicara hanya beberapa waktu, saudara. Tapi pengiringan kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena yang Tuhan lihat bukan yang awal, tapi yang akhir, saudara. Pertahankanlah. Oleh karena itu selama engkau mempertahankan anugerah yang daripada Tuhan, jaga pergaulan hari-hari ini. Saya dan saudara, banyaklah bergaul dengan Tuhan, jangan banyak bergaul dengan dunia ini. Banyaklah bergaul dengan firman Tuhan, saudara, jangan banyak bergaul dengan manusia. Banyaklah bergaul dengan Tuhan, jangan banyak bergaul dengan dunia ini, saudara. Dunia ini yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran, saudara, kemewahan yang membuat hidup anak Tuhan bisa jauh daripada Tuhan. Tetapi mari saudara, biar kita bergaul dengan Tuhan hari-hari ini. Bergaul dengan firman-Nya. Karena dengan firman itu kita disadarkan. Terkadang dengan firman-Nya itu menegur, saudara. Menegur membuat kita jadi benar, membuat kita jadi kudus, membuat kita jadi baik, saudara, di dalam Tuhan. Membuang yang buruk, yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita, saudara. Mari saudara, saat kita bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu diam. Saat kita mencari Tuhan, Dia akan mencurahkan isi hatinya buat saya dan saudara. Dikatakan dalam firman-Nya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang yang mencintai Tuhan, yang merindukan suaranya. Sesungguhnya saudara, Tuhan rindu berbicara buat saya dan saudara. Mari yang hari-hari ini sudah lama tidak cari Tuhan. Mari yang hari-hari ini sudah lama tidak punya waktu sama Tuhan, yang sudah lama tidak berdoa sama Tuhan. Tuhan sedang menunggu saya dan saudara. Tuhan sedang menunggu untuk berbicara dengan saya dan saudara. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yang terakhir, apa yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, yaitu akar yang pahit atau kekecewaan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, jaga, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan biarkan hatimu padam, jangan biarkan hatimu gelap oleh karena banyaknya persoalan dalam dunia ini. Mungkin oleh karena orang yang menyakiti hati saya dan saudara. Mungkin ada orang yang tidak suka dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah kecewa. Mungkin saya dan saudara punya pergumulan, punya masalah yang sampai hari ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Mari saudara, jangan kecewa sama Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Tuhan selalu beserta memberikan kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Sampai hari ini masih bisa berdiri, itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Waktunya gak pernah terlambat dalam hidup saya dan saudara. Waktu Tuhan menjawab pergumulan dalam hidup saya dan saudara selalu tepat waktu dan sempurna. Apapun saudara dalam dunia ini, jangan membuat saya dan saudara jauh daripada Tuhan. Jangan membuat saya dan saudara meninggalkan Tuhan. Di dalam kitab Roma dikatakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jangan pernah ada saudara penindasan, kelaparan, ketelanjangan, apapun itu. Jangan ada saudara. Tetapi dalam firman-Nya dikatakan cinta itu kuat seperti maut saudara. Biarlah hanya apapun yang terjadi dalam hidup ini saudara, jangan ada yang memisahkan kita. Tetapi biarlah saudara hati kita terus melekat kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya akan menjemput kita
sebagai mempelainya. Ingatlah saudara, akan hari-hari yang terakhir akan ada pengangkatan yang kudus. Mungkin hari-hari ini engkau mempunyai masalah, bersedih saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini, saat kita ada di dalam dunia ini saudara, tidak sebanding, Tuhan katakan, dengan kemuliaan yang akan kita terima daripada Tuhan. Oleh karena itu, tetapkan hati saya dan saudara tetap teguh, tetap kuat, tetap beriman, tetap cinta sama Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini saudara, pengiringan kita kepada Tuhan makin sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat rema firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah kami yang sulung-sulung, anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, tetap mempertahankan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau terus jadi si sulung-sulung-Mu yang menerima janji daripada Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh sedikit pun daripada-Mu Tuhan. Tetapi hari-hari ini kami mau membawa setiap hati kami makin dekat, makin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya sekalipun ibadah kami sudah selesai, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir di dalam hati setiap kami. Akan selalu menuntun kehidupan kami, akan selalu berbicara di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami bisa terus jadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sobat-sobat terkasih yang sudah mengikuti acara doa pagi ini. Kami percaya persekutuan kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kami percaya Tuhan, kami terima kekuatan yang daripada Tuhan, yang memampukan setiap kami Tuhan terus berdiri kuat dan teguh dalam pengiringan kami sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan. Jadi kekuatan, jadi rema dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.